pertanyaan saya lagi, saya ulang. Di dunia ini, Bang, di dunia ini, secara kaidah umum hanya ada dua. Yang pertama Tuhan, yang kedua selain Tuhan pasti bukan Tuhan. Misal, ballpoint bukan Tuhan, mobil bukan Tuhan, surga bukan Tuhan, langit bukan Tuhan, bumi bukan Tuhan, awan bukan Tuhan, pesawat bukan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan, betul? Betul. Pertanyaan saya, tiga pribadi ini apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Macet. Bukan macet. Sejujurnya gue agak gregetan sih buat video ini, tapi ini penting buat kita. Coba dengerin videonya sampai habis dan jangan di skip. Gue berdoa konten bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Oke, gue dapetin video ini. Ini latar belakangnya adalah ada orang yang diskusi ya di TikTok, ada yang ngetek, lalu saya mendengarkan diskusi tentang non-Kristen dan Kristen terkait dengan Allah Tritunggal. Lalu kemudian pihak yang non-Kristen kemudian seperti memojokkan orang yang Kristen dengan pertanyaan itu tadi. Jadi kalau dari tiga ini, apakah ini tiga-tiganya Tuhan atau bukan Tuhan? Karena dia mengajak pendengarnya untuk menggunakan sebuah logical fallacy. So, tidak mungkin A itu adalah non A di tempat yang sama, di waktu yang sama. Itu nggak mungkin, dan saya percaya itu. Tapi kemudian kalau pertanyaannya adalah tiga pribadi ini, maksudnya adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiga-tiganya ini Tuhan atau tidak Tuhan? Ini kan sebuah pertanyaan jebakan. Pertanyaan jebakan adalah kalau kamu jawab tiga-tiganya Tuhan, berarti kamu pasti akan ngomong, berarti kamu menyembah tiga Tuhan. Tapi kalau kamu ngomong ini tidak Tuhan, ya berarti itu bukan Tuhan. Pertanyaan jebakan, dan ini tidak baik sebuah diskusi. Jadi kalau kita mau memahami sebuah doktrin kebenaran, kita harus melihatnya secara utuh. Di dalam kebenaran iman Kristen, Allah itu roh. Oke, Allah itu roh. Roh itu nggak bisa dihitung, nggak bisa. Jadi pada waktu Alkitab menyatakan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu bukan menunjukkan keberapaannya Tuhan, bukan. Tapi menunjukkan kesiapannya Tuhan. Jadi Tuhan itu siapa? Tuhan itu yang menyatakan diri kepada kita di dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus gitu loh. Kalaupun kita ngomong tentang istilah tiga atau satu, kan nggak usah bingung gitu loh. Kenapa? Karena di dalam bahasa Ibrani kata satu, esa, kita juga percaya Allah itu satu, esa. Tapi itu dipakai kata ehad, artinya dia bernuansa jamak. Jadi pada waktu ngomong ehad satu, tapi dia jamak. Kok bisa Pak? Satu itu kan bukan jamak, itu kan singular. Enggak, kalau kita ngomong satu keluarga itu tidak harus satu orang di dalamnya. Ada 5 orang di dalamnya, tapi tetap kita menyebutnya satu bangsa, satu tanah air, satu Indonesia. Itu ada berapa juta orang di dalam Indonesia, tapi kita tetap mengatakannya satu Indonesia. Dan sekali lagi, ini bukan ngomong tentang keberapaannya Tuhan, bukan. Tapi Allah yang menyatakan diri. Maka kita sebagai orang-orang yang beragama, coba belajar untuk saling memahami, mengerti sampai sebuah titik pemahaman dan penjelasan. Masuk akal gitu loh. Tidak ada sesuatu yang menabrak akal. Tidak ada yang salah dengan bagian itu. Satu hakikat, tiga pribadi. Jadi kalau mau belajar lebih lanjut, ini memang panjang gitu loh. Tapi dalam satu bagian tertentu, yuk kita punya semangat untuk mendengar. Nah, kalau ada orang-orang Kristen hari ini nggak bisa memberikan penjelasan, saya memahami. Karena nggak semua orang Kristen itu saksi ahli. Tapi semua orang Kristen dipanggil untuk menjadi saksi. Dan buat kita hari ini yang Kristen, yuk kita belajar mempertanggungjawabkan iman kita sebagai sebuah keyakinan yang bisa dijelaskan sebagai sebuah kebenaran. Dalam satu bagian tertentu sebuah diskusi, kita harus menerima perbedaan. Misalnya contoh teman-teman kita yang Hindu, dia ngomong Trimurti, Wisnu, Brahma, dan Siwa. Nah, kita nggak bisa ngomong tiba-tiba berarti kamu menyembah tiga Tuhan. Enggak, kita berdialog, kita bertanya. Sampai pada satu titik dia memberikan penjelasan dan tidak bisa kita terima, tidak apa-apa selama kita bisa menerima penjelasannya. Menerima itu tidak harus sepakat dengan apa yang disampaikan, betul nggak sih? Nggak harus sepakat gitu loh. Jadi dalam konteks inilah kita kan coba belajar untuk menghormati. Saya juga punya beberapa pertanyaan kepada teman-teman kita yang non-Kristen. Tapi dalam satu bagian tertentu kalau memang dia nggak bisa menjawab, ya sudah gitu. Menerima saja. Ya perbedaan itu memang tidak menjadi dasar alasan untuk kita tuh saling membenci. Enggak, kita tuh harus belajar saling bertoleransi, saling mengasihi. Sekali lagi ya, saya bukan ngomong kita kompromi. Ya sudah Pak, kalau gitu kita terima saja. Enggak, kita berdialog. Tapi dialog yang sehat itu tidak memojokkan. Dialog yang sehat itu memberi ruang untuk seseorang, kalaupun belum memahami, silahkan bertanya dan menggali apa yang menjadi keyakinan Anda. Jangan sampai Anda hanya meyakini sebuah keyakinan, tapi nggak tahu kebenarannya apa. Sama, saya juga begitu, punya pengalaman yang sama. Saya juga bergumul dengan keyakinan saya. Apakah memang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang betul-betul Tuhan dan Juru Selamat? Jangan-jangan cuma mitos. Saya mencari tahu, saya bertanya, saya belajar supaya saya
punya sebuah kesempatan mengerti. Gini loh, comparison is the mother of clarity. Kamu membandingkan menjadi keyakinan Anda semakin yakin apa yang Anda yakini itu benar atau enggak. Dan saya hari ini percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena pada waktu belajar tentang hal yang paling mendasar, saya mendapatkan jawabannya. Jawabannya adalah manusia itu berdosa, nggak mungkin bisa masuk surga dengan perbuatan baik. Karena tuntutan Allah itu sempurna. Maka sampai mati pun kita tidak mungkin sempurna. Kecuali kita itu disempurnakan menjadi sempurna. Dokter jantung nggak bisa mengoperasi jantungnya. Tukang cukur nggak bisa mencukur rambutnya. That's it, as simple as that. Kita manusia membutuhkan yang lain untuk kita bisa berjalan dalam hidup. Itu mau ngomong tentang hidup. Apalagi masuk ke dalam surga. Nggak mungkin kita ini dengan kekuatan kemampuan kita bisa memenuhi apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Impossible. Maka di dalam kekristenan memberikan jawaban. Jawabannya adalah Tuhan yang mengasihi kita datang ke dalam dunia ini untuk apa? Menebus dosa aku dan kamu. Karena dalam bagian itu saya belajar berbuat baik bukan untuk diterima, tapi karena sudah diterima oleh Tuhan, saya berbuat baik sebagai ucapan syukur. Itu lebih bisa dipahami. Anda mau percaya? Boleh. Anda tidak percaya? Tidak apa-apa. Coba pikirkan dan renungkan apa yang menjadi keyakinan Anda. Ini bukan cuma sekedar tentang primary sources, arkeologi, kebenaran wahyu, dan lain sebagainya. Tapi hal yang paling mendasar. Karena kebenaran itu bukan cuma sekedar kognitif, tapi asentif, tapi juga fidukia. Tidak hanya sekedar pengetahuan, tapi juga apa yang kita setujui tentang apa yang kita ketahui dan apa yang kita jalani. Kalau kebenaran itu tidak memberikan dampak terhadap perbuatan kita, kehendak kita, persetujuan hati kita, maka kita perlu bertanya gitu loh, bertanya, apakah apa yang saya yakini benar atau enggak. Nah, semoga di dalam diskusi-diskusi kita ke depan, kita yang Kristen belajar untuk mempertanggungjawabkan iman kita, yuk belajar ya, supaya kita bisa meyakini kebenaran itu bukan cuma sekedar kata orang, tapi kita sungguh-sungguh mengalami, mengetahui apa yang menjadi kebenaran itu, dan kita dimampukan untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran. Dan buat orang-orang yang diskusi hari ini di medsos, yuk kita sama-sama belajar toleransi. Kita menerima semua penjelasan dari agama-agama dari yang lain. Kita menerima, mendengar, bukan berarti kita percaya apa yang disampaikan. Dan sekali lagi, perbedaan bukan alasan untuk saling membenci, tapi perbedaan justru menjadi alasan untuk kita saling mengasihi. Soli Deo Gloria, saya Joy Manik, saya pamit, bye-bye.